Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Mentor, Bapak Ibu Panitia PKDP tahun 2026 PTP UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Perkenalkan, nama saya Wulan Indri Sapitri. Saya merupakan dosen Tadris IPA UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisiologi. Pada video kali ini, saya memilih materi sistem pencernaan dan nutrisi, di mana dalam materi ini, mahasiswa mampu memahami bagaimana mekanisme dan penyerapan nutrisi, kemudian mampu mengevaluasi hubungan antara penyerapan nutrisi dan gangguan yang terjadi pada kesehatan. Pada materi kali ini, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa diarahkan atau diorientasikan pada masalah untuk diselesaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Nah, kira-kira ada nggak nih temannya yang nggak hadir? Khairul Andrea ada nggak ya? Oh iya, mungkin dia ada kasih kabar? Oh sakit. Oke, sakit ya. Oke, sepertinya hanya Andre yang nggak hadir nih. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Sehat. cerah nampaknya ya. Cerah berarti apa karena sudah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Ada, Bu. Nah, kira-kira tadi sarapan apa tuh? Roti. Oh, ramai ya. Jadi kita survei makanan nih ya. Nah, kita survei makanan. Oke, terlebih dahulu coba Ibu ingin tahu nih, tadi menu sarapannya apa aja. Jadi kita coba buka di Wooclef dulu. Banyak ya referensi makanannya. Nah, jadi dari semua ini kan kita sudah belajar ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwasanya kita juga sudah belajar materi sistem pencernaan. Nah, di mana di sebelumnya ayo siapa yang masih ingat sebelum materi sebelumnya itu terkait apa? Sistem organ. Iya, apa? Ya, terkait organ pencernaan. Ada yang masih ingat organ pencernaan apa saja? Mulut, lambung, hidung. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutannya. Jadi di sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi itu kan materinya padat ya. Nah, jadi kita butuh 2 kali pertemuan nih. Nah, di pertemuan yang kedua ini maka kita akan belajar tentang yang pertama yaitu nanti kamu semua itu mampu membandingkan mekanisme pencernaan dan penyerapan nutrisi pada makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan. Jadi kamu harus mampu menghubungkan keterkaitan antara penyerapan nutrisi dengan apakah nanti ada gangguan atau kelainan jika terjadi kekurangan atau kelebihan. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengarahkan kamu untuk melihat cuplikan video di depan ini. Nah, kalau judul videonya apa? Perubahan iklim dan malnutrisi. Malnutrisi. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Artinya bisa bertumbuh. Oke, jadi berdasarkan video yang telah kita tonton ini, apa nih kira-kira informasi yang bisa kamu peroleh? Ada yang ingin memberikan pendapat kira-kira? Oke, Fani, silakan Fani. Dari video tadi ada salah satu anak dari orang tua tadi itu kekurangan gizi karena perubahan iklim ternyata berpengaruh terhadap nutrisi yang akan dia berikan kepada anak. Oke, bagus sekali ya tanggapan Fani ya. Kalau Fani menyorot terkait perubahan iklim. Nah, di mana perubahan iklim ini mengakibatkan penurunan pangan. Nah, efeknya berkelanjutan. Nah, kira-kira ada nggak yang memberikan pendapat lainnya? Atau mungkin tidak setuju nih dengan Fani? Atau mungkin menambahkan nih atau menguatkan dari pendapat Fani? Siapa nih kira-kira? Oh, Anissa. Oke, silakan Nisa. Di sini, Bu. Nah, mungkin menurut Nisa berdasarkan yang video telah Ibu tampilkan tadi, karena kalau menurut Fani itu perubahan iklimnya berdampak pada makan pangan juga. Tapi kalau menurut Nisa di sini juga kita harus melihat dari segi stuntingnya, Bu. Oke, baik sekali ya Nisa, bagus sekali jawabannya.
Nah, kalau Anissa itu menyorot pada efek dari malnutrisinya ya. Jadi akibat malnutrisi itu terjadinya stunting. Dari video ini ternyata ada dua sisi. Perubahan iklim yang mengakibatkan efeknya ternyata bisa sampai mengakibatkan malnutrisi dan bahkan menyebabkan stunting. Nah, hari ini kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, kelompok ini akan Ibu berikan masing-masing lembar kerja atau lembar kegiatan mahasiswa. Nah, di mana lembar kegiatan ini nanti akan kamu jawab. Di sini ada kasus yang perlu kamu selesaikan. Nah, atau permasalahan yang perlu dicarikan solusi-solusinya. Nah, sebelumnya mungkin silakan duduk dulu per kelompok berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi sebelumnya. Oke, sip, Bu. Kita sudah duduk per kelompok, kan? Anda semua diskusikan jawaban-jawabannya, kasus apa yang akan diselesaikan ini. Nah, saya beri waktu sekitar 50 menit untuk diskusi. Nah, silakan mulai dikerjakan atau mulai diskusi. Karena waktu diskusinya sudah selesai, nah jadi kita akan mulai mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tadi kan sudah dapat nih, udah selesai nih diskusinya. Nah, kita akan mendengarkan hasil dari diskusinya. Nah, siapa nih kira-kira yang ingin tampil kelompoknya ke depan? Kami, Bu. Semuanya mau tampil ya, nggak mungkin saya pakai perasaan. Nah, gitu. Jadi rasa keadilan kita spin aja ya. Yes, kelompok 4 Ibu, anggaran sekali Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan materinya. Maju. Oke. Baik, kita dengarkan diskusi hasil dari diskusi kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan memberikan jawaban terkait studi kasus yang telah ada pada lembaran kita ini. Di sini kami dapat mengidentifikasi 4 permasalahan. Yang pertama yaitu perubahan iklim ini menyebabkan penurunannya produktivitas pada pangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tumbuhan mengalami gangguan perolehan nutrisi akibat perubahan iklim. Nah, yang ketiga yaitu hewan mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi karena perubahan iklim. Karena kan iklim ini mempengaruhi pertumbuhan. Jadi hewan itu kurang mendapatkan nutrisi dari tumbuhan tersebut. Sekian jawaban dari kami. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil bisa dilihat ya, ini hasil paparan dari kelompok 4. Nah, dia tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sudah sangat bagus ya. Nah, kira-kira ada nggak tanggapan dari kelompok lain nih? Mungkin Saya, Bu. Silakan Kipah. Dari kelompok 2. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan jawaban di bagian analisis yang nomor 3, Bu. Nah, jawabannya itu, Bu, tubuh dapat mengalami malnutrisi, penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan, kelelahan, serta menurunnya fungsi organ ibu. Jadi akibat dari penurunan berat badan ini, Bu, ternyata dia itu berpengaruh pada malnutrisi, Bu. Oh, berarti ada kaitannya ya. Oh, tadi mungkin kelompok 3 belum sepenuhnya menyampaikannya. Nah, jadi ada tambahan juga nih dari kelompok 2. Oke, kira-kira ada lagi tambahan? Sepertinya enggak ya? Lengkap ya jawaban dari kelompok 4. Berikan aplaus dulu dong untuk kelompok 4. Oke, terima kasih ke kelompok 4. Silakan kembali. Nah, ternyata tadi kan ada tuh kasus malnutrisi ya dari pangan. Ternyata dari pangan itu ternyata ada yang kurang, kurang, dia petani nih bergantungnya pada hasil pangan. Kalau hasil pangannya sedikit berarti pendapatannya sedikit. Maka dia juga makannya menjadi sedikit. Nah, akan berpengaruh ke kehidupannya. Atau kebalikannya, orang yang suka makan junk food misalkan. Siapa nih yang suka seblak? Misalkan makan pizza, nah burger.
ternyata makanan yang sifatnya ultra proses, yang makanan siap saji. Nah, ternyata itu berpengaruh terhadap kondisi tubuh, nutrisi tubuh. Jadi ada penelitian nih yang dilakukan oleh, tentu kalau penelitian nutrisi itu banyaknya dilakukan oleh orang gizi ya. Nah, jadi penelitian orang gizi atau orang kesehatan. Jadi, dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Ana, ada ternyata hubungan antara makanan ultra proses ini atau UPF. Jadi kalau lihat makanan kan ada UPF-nya tuh tulisannya. Jadi ada tuh korelasinya, keterkaitannya antara konsumsi ultra proses ini dengan nutrisi yang terkandung dalam tubuh, bahkan kadar gulanya. Jadi semakin tinggi atau semakin sering memakan makanan yang UPF, makanan yang ultra proses, maka itu nutrisinya semakin sedikit atau semakin rendah, kadar gulanya semakin tinggi. Nah, gitu. Maka sekarang remaja itu banyak kasusnya tentang diabetes atau obesitas. Jadi seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu sudah ada, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Iya. Maka di dalam Islam, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Iya, maka biasanya kan kita menyisakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya berilah ruang. Nah, ternyata dalam Islam itu semua sudah diatur. Jadi nutrisi itu penting. Kalau dalam mau makan, tengok dulu nutrisinya. Jadi kalau mau beli sesuatu, oh tengok nih nutrisinya, oh udah banyak makan gula. Pikirkan tadi pagi sudah minum susu misalkan. Jangan siang beli boba, sore lagi makan lagi, minum apalagi makanan-makanan yang manis. Sehari konsumsinya jadi berlebihan. Nah, jadi itu materi kita pada hari ini. Kira-kira ada nih yang mau menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran ini, materi ini kira-kira? Ada Ibu. Nih, Mas Na ya, Nisa ya, gantian kita ya Nisa ya. Tapi Nisa nih patut dicontoh semangatnya nih. Oke, Mas Na. Kita dari memperoleh nutrisi. Kalau tumbuhan, dia memperoleh nutrisinya melalui penyerapan air dan mineral serta fotosintesis. Tapi kalau hewan dan manusia, dia melalui proses pencernaan dan penyerapan makanan. Jadi hasil kesimpulan yang disampaikan oleh Fanny tadi, Mas Nawati tadi, bahwasanya malnutrisi itu bisa terjadi ya pada siapa saja. Jangan kira orang dewasa nggak bisa malnutrisi, ternyata bisa. Kemudian tumbuhan, hewan itu ternyata memiliki sistem penyerapan atau pencernaan yang berbeda dengan tumbuhan. Oke, itu hasil kesimpulannya ya. Nah, kalau refleksi pembelajaran hari ini, menurut kamu bagaimana nih keseluruhan pembelajaran hari ini? Oke, Zera. Jadi apa yang kamu dapatkan dari segi materi mungkin, dari segi kerjanya, misalkan apa kira-kira yang bisa kamu dapatkan? Dari segi materi saya dapat mengetahui berjalan bagaimana proses pencernaan pada hewan, tumbuhan, dan manusia itu. Oke, terus? Dan juga dari segi kekompakan saya juga merasakan dari kerjasama tim Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan kuis. Oke, ini apanya ya? Terima kasih. Jadi udah pada tahu ya nilainya gimana? Nah, untuk kegiatan selanjutnya di sistem pencernaan ini, nah itu kita akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan praktikum. Nah, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Nanti kegiatannya ada 2, untuk hewan dan pada tumbuhan. Jadi itu nanti akan kita lakukan. Oke. Jadi modulnya nanti kita baca untuk di pertemuan selanjutnya. Baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah fisiologi pada materi sistem pencernaan dan nutrisi. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.